Salam kompetensi. Selamat datang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memiliki 13 komponen. Salah satunya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memiliki 4 pusat pengembangan sumber daya manusia. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, dan 1 Balai Diklat Satpol PP serta Damkar di Kemang, Bogor. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memiliki 7 gedung: Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, Gedung E, Gedung F, dan 1 gedung revolusi mental. Juga memiliki fasilitas diantaranya lapangan upacara, perkantoran, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang kelas dan ruang widya iswara, ruang auditorium, ruang teater, klinik kesehatan, asrama, ruang karaoke, ruang LSPPDN, outdoor classroom, dan studio BPSDM TV. Juga memiliki fasilitas olahraga seperti ruang fitness, lapangan bola voli, lapangan tenis, masjid, dan berbagai fasilitas lainnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri mengedepankan aparatur pemerintahan dalam negeri yang kompeten dan profesional, meningkatkan kompetensi ASN, menyelenggarakan sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur dalam negeri. Halo Bapak Ibu, penggiat pengembangan kompetensi aparatur. Saya dengan Lucia Anne Katabolian selaku Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Pusat Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas Bapak Ibu antara lain melaksanakan standarisasi, kemudian atau membuat standar ya Bapak Ibu untuk jabatan-jabatan yang menjadi binaan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian melaksanakan sertifikasi, memberikan pengakuan atas kompetensi kepada aparatur yang membutuhkan sertifikat, dan melaksanakan pengembangan kompetensi. Tugas ini kami lakukan kalau untuk standarisasi hanya dilakukan di pusat saja Bapak Ibu. Karena standar yang kami buat adalah standar nasional sehingga penyusunannya di pusat. Kemudian provinsi, kabupaten, kota boleh melaksanakan pengembangan kompetensi. Dan sertifikasi hanya dilaksanakan di pusat dan di provinsi saja karena di pusat dan di provinsi kita memiliki lembaga sertifikasi. Bagi kabupaten kota hanya tempat uji kompetensi apabila dibutuhkan untuk uji kompetensi bagi aparatur di kabupaten kota. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mari kita bekerja sama untuk pengembangan kompetensi aparatur untuk mensertifikasi aparatur baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota dan di pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, salam kenal dengan saya Rahayati Basra, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri. Dari mulai orientasi pendalaman tugas kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, Sekda, kepala UPD atau kepala dinas atau kepala badan,
sekretaris, camat, lurah, kepala desa, seluruh ASN yang meliputi Polpuk, Otda, Pemdes, kewilayahan, kependudukan, keuangan daerah, dan pembangunan daerah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Kami siap hadir melayani teman-teman sekalian. Dari BIMTEK, Diklat, workshop, coaching klinik, magang, pengkajian, pendampingan, fasilitasi, dan sebagainya. Silahkan kontak kami, teman-teman sekalian. BPSDM Kementerian Dalam Negeri siap melayani Anda untuk Indonesia hebat. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat BPSDM. Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan yang saat ini berganti nomenklatur menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan berdasarkan Permendagri nomor 137 tahun 2022. Berdasarkan Permendagri tersebut, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan terdiri dari subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kader pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi manajemen kepemimpinan, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri. Pada tahun 2023, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan akan melaksanakan kegiatan Diklat Kepamongprajaan bagi camat, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Purna Praja lulusan IPDN Angkatan 29, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil lulusan STAN/STIN, pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, dan Diklat Manajemen Pemerintahan. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan sebagai bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri siap bersinergi dalam mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo, utamanya dalam hal mengembangkan aparatur sipil negara yang profesional dengan bersinergi bersama pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis mempunyai tugas pertama, menyusun kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis substantif dan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri. Kedua, administrasi jabatan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis substantif dan fungsional binaan kementerian dan lembaga. Saat ini terdapat 7 jabatan fungsional yang menjadi binaan Kementerian Dalam Negeri, yaitu pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam kebakaran, analis kebakaran, operator SIAK, administrator database kependudukan, dan penata perizinan. Di samping itu, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdapat 29 jenis jabatan fungsional yang diampu oleh PNS Kementerian Dalam Negeri yang merupakan binaan dari 17 kementerian lembaga, antara lain jabatan fungsional perencana, analis kebijakan, peranata komputer, analis SDM aparatur, perancang perundang-undangan, dan lain sebagainya dengan jumlah sebanyak 1.774 orang. Fokus dari Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis adalah penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi seluruh jabatan fungsional dimaksud. Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis telah melaksanakan berbagai pengembangan kompetensi baik yang bersifat penjenjangan maupun teknis. Guna mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi, kami telah menyusun berbagai kebijakan khususnya dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri. Kami juga telah menyelenggarakan berbagai jenis pengembangan kompetensi fungsional dan teknis.
Dari berbagai pengembangan kompetensi dimaksud, terdapat pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas nasional, antara lain Diklat bagi pejabat fungsional Pol PP untuk mendukung pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Diklat Egral Drafting penyusunan perda dan perkada, Diklat orientasi bagi pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan pelatihan penjanjangan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kami juga berkolaborasi dengan kementerian lembaga dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi seperti Kemenkominfo dalam pembangunan sistem informasi pengembangan kompetensi berbasis teknologi dan informatika melalui pembangunan platform Kitab Pilar dan Sikuat. Dan juga pelatihan tematik yang diselenggarakan oleh KPK bagi aparat pengawas intern pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah, serta memberikan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah daerah. Sinergitas dan kolaborasi sangat diperlukan karena merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selamat datang di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Regional Yogyakarta. BPSDM Regional Yogyakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang terletak di Jalan Melati Kulon nomor 1, Menciro Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gedung BPSDM Regional Yogyakarta memiliki nilai historis yang istimewa karena dahulu merupakan kantor Kementerian Dalam Negeri pada saat Ibu Kota Negara Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Setelah Ibu Kota Negara dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1949, kantor Kementerian Dalam Negeri diahli fungsikan menjadi tempat pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam negeri dan daerah dengan sasaran peserta diklat lintas provinsi. Berdasarkan Permendagri nomor 3 tahun 2021, BPSDM Regional Yogyakarta mempunyai wilayah kerja yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. BPSDM Regional Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDM Regional Yogyakarta dilengkapi dengan berbagai fasilitas, di antaranya ruang kelas, tempat ibadah, asrama, sarana olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya dengan kapasitas peserta sebanyak 350 orang. Pada tahun 2023, BPSDM Regional Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi, antara lain Diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan SPM lingkup regional angkatan 1 sampai dengan 6 berjumlah 180 peserta. Pelatihan manajemen kinerja angkatan 1 berjumlah 30 peserta. Pelatihan teknis jabatan fungsional analis SDM aparatur angkatan 1 berjumlah 30 peserta. Pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA angkatan 1 dan 2 berjumlah 73 peserta. Pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP angkatan 1 dan 2 berjumlah 60 peserta. Orientasi RPJMD dan evaluasi Renstra OPD angkatan 1 berjumlah 29 peserta.
Selain menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi pihak eksternal, BPSDM Regional Yogyakarta juga selalu berusaha mengembangkan kompetensi pegawainya melalui berbagai kegiatan. Di antaranya, bimbingan teknis konten kreatif multimedia, bimbingan teknis desain dan pengelolaan website, bimbingan teknis publikasi dan dokumentasi, pelatihan Master of Ceremony, serta pengiriman pegawai dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga. BPSDM Regional Yogyakarta akan selalu bersinergi, bertransformasi, dan berinovasi untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu di tahun anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, PPSDM Regional Bandung telah melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan kompetensi, yaitu 1. Diklat Manajemen Kinerja 2. Pelatihan orientasi tugas pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah jenjang ahli pertama Angkatan 1, 3. Pelatihan orientasi tugas pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah jenjang ahli muda Angkatan 2, 4. Pelatihan jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah jenjang ahli muda. 5. Pelatihan orientasi tugas pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah jenjang ahli muda. 6. Pelatihan orientasi tugas pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah jenjang ahli madya. 7. Pelatihan jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah jenjang ahli pertama Angkatan 1, 8. Pelatihan jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah jenjang ahli pertama Angkatan 2, 9. Pelatihan jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah jenjang ahli pertama Angkatan 3, 10. Pelatihan jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah jenjang ahli pertama Angkatan 4, 11. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, 12. Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah, BMD, 13. Diklat Teknis SPM bagi pejabat pengawas di daerah lingkup regional, 14. Diklat Teknis SPM bagi pejabat administrator di daerah lingkup regional, 15. Diklat Teknis SPM bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di daerah lingkup regional Angkatan 1. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang saat ini masih berlangsung adalah 1. Pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1, 2. Pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2, 3.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1, 4. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2, 5. Latsar CPNS golongan 3 dan 2, 6. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Jenjang Ahli Pertama Angkatan 5, 7. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Jenjang Ahli Muda Angkatan 2. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa PPSDM Regional Bandung telah siap untuk membantu birokrasi Indonesia menjalani transformasi menuju birokrasi yang agile dengan salah satu bukti penerapannya adalah menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai dalam bentuk diklat bagi jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Selamat datang di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. Terwujudnya aparatur pemerintahan dalam negeri yang kompeten dan profesional menjadi visi utama PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Sebagai unit pelaksana teknis BPSDM Kemendagri, PPSDM Kemendagri Regional Makassar memiliki wilayah kerja di 14 provinsi di Indonesia Timur, di antaranya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Mei tahun 2023 diantaranya pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1, diklat penjenjangan dan uji kompetensi PPU PD Jenjang Muda, diklat penjenjangan PPU PD Jenjang Pertama, orientasi pendalaman tugas bagi PPU PD Jenjang Muda Angkatan 1 dan 2, orientasi pendalaman tugas bagi PPU PD Jenjang Pertama, Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 1 dan Angkatan 2. Kegiatan pengembangan kompetensi yang sementara berlangsung diantaranya pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 dan Angkatan 3. Pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1, pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 3, 4, dan 5. Adapun kegiatan yang belum dilaksanakan sampai saat ini diantaranya diklat SPM, diklat pengelolaan keuangan daerah, diklat penilaian angka kredit bagi PPUPD, dan diklat orientasi ahli media bagi PPUPD. Selamat datang di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi yang mendapatkan tugas dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi bagi aparatur sipil negara di 9 provinsi di Pulau Sumatera, antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
PPSDM Negeri Bukit Tinggi berupaya mengimplementasikan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. PPSDM berusaha memberikan pelayanan prima demi kepuasan ASN. Kami berupaya melaksanakan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pemerintah daerah, baik dari kurikulum dan model pembelajaran, serta teknologi yang digunakan. Hasilnya, hingga Juni 2023, PPSDM telah memberikan pengembangan kompetensi kepada 450 orang ASN dan ditargetkan 660 orang akan menerima pengembangan kompetensi beragam hingga akhir 2023. Akuntabel. PPSDM berupaya selalu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. PPSDM menolak segala bentuk gratifikasi, terbuka terhadap pengaduan kemungkinan adanya pelanggaran dan berupaya menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kompeten. PPSDM terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sebagai lembaga pengembangan kompetensi, semangat PPSDM untuk membelajarkan harus didasari dengan upaya untuk belajar sepanjang hayat. Dengan semangat tersebut, 40 orang aparatur PPSDM mengikuti Training of Trainers pada bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Harmonis. PPSDM saling peduli dan menghargai perbedaan. Belajar adalah proses bersama dan bisa terjadi dari mana saja dan dari siapa saja. PPSDM selalu menghargai perbedaan kemampuan dalam belajar dan berkontribusi sesuai kompetensi yang beragam. Loyal. PPSDM berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kecintaan PPSDM terhadap bangsa diwujudkan dengan tetap menjaga nama baik instansi, pimpinan, dan seluruh ASN. Tahun politik menjelang dan PPSDM tetap netral. Adaptif. PPSDM terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. PPSDM memiliki server dengan kapasitas besar yang siap digunakan untuk aplikasi pembelajaran. PPSDM menambah kapasitas bandwidth 500 GB untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran online. PPSDM memperbarui perangkat pembelajaran dan PPSDM meningkatkan kompetensi pengajar dan penyelenggara untuk selalu siap berinovasi. Kolaboratif. PPSDM berupaya membangun kerjasama yang sinergis. PPSDM melakukan kerjasama dengan seluruh pemerintah kabupaten kota sewilayah kerja. Kerjasama dengan instansi pemerintah vertikal dan berusaha memberikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penguatan peran PPSDM terhadap lingkungan sekitar. Demikian komitmen Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukit Tinggi dalam mewujudkan core value berakhlak. ASN PPSDM Regional Bukit Tinggi bangga melayani bangsa. Tak terasa 1 tahun sudah terlewati. 2022 akan segera berganti. BPSDM Kemendagri terus berbenah diri untuk mewujudkan SDM unggul dan penuh inovasi. Oleh karena itu, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Berikut kilas balik BPSDM Kemendagri di sepanjang tahun 2022, meliputi prioritas nasional, sertifikasi, Diklat Staf Ahli atau Diklat Pejabat Sekretariat DPRD, podcast, workshop, seminar, rakor, biptek, dan sosialisasi, webinar, latsar, Diklat Teknis Substantif,
Diklat Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, PKP, PKA, dan PKN. Dan yang terakhir, fasilitasi. BPSDM Kemendagri akan terus bersinergi, bertransformasi, dan berinovasi untuk meningkatkan sumber daya ASN yang terampil dan unggul. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. BPSDM hebat!